Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sorak-sorak hanya bagimu Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau berkatakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada sukacita di tempat ini. Kita mau terus sukacita sampai akhir hari karena Tuhan adalah kuat kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh
Boleh berdiri. Oh ya, saya ucapkan selamat datang Pak Alex, selamat melayani bersama kami di tempat ini. Kita mau terus bersuka cita karena Allah telah bangkit. Kita mau bersorak, kita mau bernyanyi karena musuh telah dikalahkan. Allah bangkit. sebentar lagi akan memberikan persembahan kita yang pertama. Dengan kasih Kristus, Ibu Diana akan berdoa. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau berikan kami kesehatan, terlebih Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan sebagian yang ada pada kami. Engkau suci kuduskan tangan-tangan kami yang memberi, biarlah kami boleh memberi dengan keikhlasan hati kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Engkau berkati mereka yang memberi dan Engkau berkati yang tidak bisa memberi juga ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menjalankan dan yang mengelola persembahan, dan persembahan kami berikan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Kesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kita ada sampai hari ini karena ada tangan kuat yang memegang kita selalu. Saat kita sendiri, saat kita berjalan dalam lembah kelam, Tuhan selalu membersamai dengan kita. Saatku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Sekali lagi kita katakan, tangan kuat yang memegangku, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir Sekali hidupku. lagi sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Glory, haleluya. Glory. Glory, haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan Allah kami yang maha tinggi. Dahsyat kuasa-Nya. Ia tidak pernah gagal. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami menyebut nama-Mu yang kudus di rumah-Mu ini bersama-sama. Kami menyadari betapa besar kasih-Mu kepada kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau. Bersama-sama beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dahsyat dan heran benar ya Tuhan karya-Mu bagi kami. Hari demi hari kami selalu merasakan betapa baik Tuhan bagi kami. Tak pernah sesaat pun Tuhan tinggalkan kami.
Maka sebab itu Bapa, di hari Sabat adalah perhentian bagi kami bersama dengan Tuhan. Dan di rumah-Mu inilah kami mengadakannya dengan syukur. Oleh karena kemurahan Tuhan bagi kami. Oh haleluya. Dengan puji-pujian ini ya Tuhan, kami persembahkan untuk menghormati Engkau. Dengan seluruh hidup kami yang kami bawa ke rumah-Mu ini Tuhan. Sebagai rasa syukur kami, sebagai umat-Mu. Lebih daripada itu Tuhan, kami selalu rindu untuk terus-menerus disirami oleh firman-Mu. Sebab kami berjalan tidak ada arti tanpa kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasai seluruh ruangan ini. Tiada kuasa lain yang bekerja di tengah-tengah kami selain kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kuasa-kuasa lain yang berusaha mengganggu yang bukan berasal dari Engkau, kami sepakat satu hati, kami tolak dan kami patahkan segala kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sehingga ya Tuhan, firman Allah akan ditebarkan dengan kebebasan dari kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kuasai kami semua supaya kami boleh berpesta akan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapak sekalian, shalom. Pripun kabaripun sami saya? Sami sehat nggih? Ya, haleluya. Terima kasih Bu Gembala, Bu Pendeta untuk undangannya saya menyampaikan firman pagi ini. Jadi tadi malam saya berangkat dari Surabaya jam 8 ya, dengan kereta yang asik. Terakhir ya tiba di Malang jam 11 lewat 5 menit. Ya, puji Tuhan. Bapak Saudara, mengucap syukur bisa jumpa ya. Terima kasih untuk Bu Pendeta yang usianya masih muda, yang baru saja ditahbiskan. Ya, saya dengar dan itu saya ikut bersukacita. Ya, bersukacita. Betapa susah payahnya tahun 2000 saya ditahbiskan jadi pendeta GKN. Ya, dengan susah payah. Mengapa? Karena banyak ujian-ujian. Ya, banyak ujian. Setiap kali dari pendeta pembantu, 2 tahun berikutnya jadi pendeta muda, 5 tahun berikutnya jadi pendeta penuh, itu diuji terus. Ya, setiap tahun tetap diuji terus. Ya, jadi baru saya dapat tahun 2000. Ya, hampir 25 tahun yang lalu. Ya, Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Saya datang nggih kula sowan, sing penting gitu. Awake dhewe niku saling menyemangati. Nggih. Nggih. Saling menyemangati di dalam Tuhan. Karena apa? Kadangkala kita itu tak terasa naik turun ya, siklusnya. Kadang sregep banget nderek Gusti. Tapi kadang-kadang entah kenapa jadi kendor. Ya jadi kendor, bahkan kadang-kadang turunnya itu kebablasan sampai hilang. Maka sebab itu kadang-kadang orang Kristen loh kok hilang? Dek endi Bu? Jumatku sing iko. Sing rambutnya panjang ya. Hilang ya, Pak. Wis pirang tahun? Wis 2 tahun ya, Pak. Nah, tapi nanti muncul lagi. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, ini suasana yang sangat indah untuk saya menyampaikan kembali betapa besar kasih Tuhan dalam suasana Jumat Agung dan Paskah. Ya, kebangkitan Kristus. Di hari Jumat itu Jumat Agung ya. Benar kan ya?
Ya, itu hari raya yang terpenting menurut saya dalam sepanjang masa. Itu Jumat Agung. Karena tanpa Jumat Agung tidak ada keselamatan. Ya kan? Nah, Jumat Agung saya melayani di GKN Surabaya. Nah, terus kemudian hari Minggu tanggal 20 ya. Ya, tanggal 20 di Sidoarjo. Lengkap sudah. Di pra Jumat Agung ada di sini. Hal yang ingin saya sampaikan adalah satu tema kita, karena Tuhan mau. Nah, Tuhan mau. Itu saya kaji secara khusus. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata telo, bukan telo ya. Perso telo nggih. Bunda perso telo. Pripun? Upi nggih. Telo. Nah, O-nya diganti O. Telo. Nah, itu artinya aku mau. Aku mau. Saya mau menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, mengapa dia mau? Coba dilihat slide berikutnya. Supaya lengkap dulu ya, Matius 8 ayat 1 sampai 4. Sekarang tuh enak sekali ya. Operatornya tinggal tek 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 tek, kita tinggal nunggu nanti tampil gitu ya. Luar biasa. Yuk kita baca sama-sama. 1, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Amin. Temanya apa Bapak sekalian? Telo. Aku mau. Aku mau. Nah, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, seketika itu juga tahirlah daripada kustanya. Coba ditampilkan slide yang ketiga. Ya, ini proses orang kusta ya. Nah, jadi jaringan ini oleh karena satu virus, maka ketika menempel di kulit, dia akan bengkak sedikit. Tapi kemudian bengkaknya itu kalau di muka, dia akan, biasanya di muka dulu. Dia bengkaknya itu akan beranak, kanan kiri, dan terus akan menyebar. Sampai ke seluruh tubuh menjadi bengkak. Lalu dari bengkak itu kemudian mulai muncullah luka-luka. Nah, luka-luka ini terus menyebar sampai kemudian seperti itu. Nah, lalu jaringan seluruh tubuh ini menjadi rusak, lalu wajahnya akan menjadi seperti itu. Nah, Bapak sekalian, penyakit ini tidak langsung membunuh. Jadi dia berjalan pelan, merusak jaringan-jaringan luar daripada tubuh. Jaringan dalam itu seperti jantung dan sebagainya ya. Tapi ini jaringan luar. Jadi kemudian kuku-kuku mulai lepas, ya sendi-sendi mulai lepas satu-satu, dan begitu seterusnya. Dan itu berjalan lama, lalu kemudian waktu itu tidak ada obatnya, maka oleh sebab itu orang yang seperti ini, dia akan dibawa jauh ke sana, ke ladang sana, Bapak sekalian, karena apa? Supaya tidak menular.
Dan tidak ada kata lain kecuali dia akan menghadapi kematian. Dan kematian itu yang terjadi di ladang-ladang itu akan sangat menyakitkan. Oleh karena apa? Jantungnya masih baik, ginjalnya masih baik, paru-parunya masih baik, tapi jaringannya rusak. Maka kemudian datanglah hewan-hewan, termasuk burung-burung pemakan bangkai, mereka akan datang dan hinggap pada tubuh-tubuh yang tergeletak itu, maka mereka akan memakannya sesuka mereka. Mau habis satu hari, oke. Tapi biasanya tidak dihabiskan. Ya, dimakan, lalu kemudian mereka terbang lagi, lapar lagi, kembali lagi, makan lagi. Dan bayangkanlah kalau dalam satu tempat itu jumlah orang yang dibuang ke situ banyak jumlahnya. Maka itu menjadi cadangan makanan buat mereka. Bapak saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah ini sebuah nasib yang sangat tragis? Karena tidak ada pilihan lain bagi dia selain pasrah pada penderitaan yang hebat itu dan akhirnya mati. Maka kusta menjadi penyakit yang menakutkan secara fisik. Tetapi secara teologis, secara keyakinan dari bangsa Israel adalah bahwa orang yang kena kusta itu tandanya orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk. Jadi secara fisik menderita, secara teologis, secara agamawi, mereka juga menderita. Karena apa? Karena dihakimi. Begitu kena kutuk, maka kemudian, ketika kena kusta, maka orang banyak akan selalu mengatakan, dia sedang kena kutuk karena dosa-dosanya. Lalu orang-orang akan meneliti, bosone wong Malang dipetani. Perso dipetani? Dipetani iki nek jenenge wong metani iki barang sing cilik yang tersembunyi tapi goleki wong metani. Nek barangnya gede, gampang metani mboten. Mboten. Iku jenenge nemu. Nggih. Nah orang-orang itu metani hal-hal yang tersembunyi dari orang itu. Yang dicari apa? Apa persoalannya orang itu kena kusta? Apa dosanya? Ayo kita lihat. Mereka penasaran ingin tahu dosa apa. Dan biasanya mereka dicecar dengan pertanyaan. Kenapa kowe kusta? Apa salahmu? Ayo, kowe dosa apa? Ayo. Begitu Bapak Saudara. Jadi secara fisik menderita, secara agamawi teologis mereka menderita, dan secara sosial harus dibuang. Menderita dari 3 sisi. Fisik, rohani, sosial. Belum yang lain. Hak sebagai warga hilang. Bisa nyambut gawe? Gak iso. Berarti secara ekonomi juga menderita. Jadi Bapak Saudaraku, kusta ini benar-benar begitu luar biasa. Maka ketika orang ini datang kepada Yesus, Tuhan kalau engkau mau aku akan sembuh. Bapak Saudaraku, dia menatap Yesus dengan satu harapan besar, tetapi juga harap-harap cemas dari pernyataan itu. Saya menuliskan bahwa pernyataan di pendahuluan Pak De, pernyataan dan permintaan orang yang sedang sakit kusta dalam kisah ini melawan budaya waktu itu. Seorang penafsir Alkitab namanya Leon Morris menyatakan, tidak umum terjadi. Mengapa? Karena orang yang terkena pandemi kusta, ia kehilangan hak sebagai manusia lazimnya.
Ia harus pasrah menerima nasib untuk menunggu kematian dengan cara yang sangat menakutkan, yaitu dibuang jauh dari pemukiman ke ladang belantara hingga badannya lemas sampai burung-burung dan binatang pemakan bangkai lainnya tiba dan menghabisi mereka karena tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Kusta bukan hanya penyakit yang mengerikan, tetapi juga membuat seorang cemar serta terpisah dari kehidupan keagamaan dan komunitas sosialnya. Jadi keadaan pria itu sangat mengenaskan. Selain itu dia juga harus tinggal jauh dari orang-orang. Jika ada orang di dekatnya, dia harus berteriak, najis, najis, agar orang itu menjauh dan tidak tertular. Penderita kusta mengalami penderitaan fisik, psikis, sosial, dan rohani. Saudaraku, jadi kalau dia jalan, ada orang yang mau dekat, dialah yang harus memberitahu. Najis, najis, artinya apa? Kau jangan mendekat aku karena aku kena kusta. Dan itu menjadi kewajiban bagi orang yang kena kusta. Enggak di sini kena COVID. Kamu kena COVID? Enggak. Hei, dia kena COVID? Enggak. Maka harus dites, lalu kemudian dikarantina paksa. Tapi kalau orang Israel itu wajib harus memberitahu. Najis, najis, aku najis. Nah, di sini kita dapat melihat tekad dan semangat orang tersebut untuk mencari solusi atas masalah kesehatan yang mengundang maut itu. Didasari dengan kenekatan, iman yang kuat dan penuh kepasrahan. Inilah yang membuatnya berani untuk melawan arus adat kebiasaan, menerobos segala hambatan untuk datang kepada Yesus dan mengajukan permohonan sebagai satu-satunya harapan. Sekarang ia berhadapan langsung dengan Sang Kristus, pemilik segala kuasa. Dengan sujud menyembah dia memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Pada akhirnya, sang kusta berada pada titik balik. Beranjak dari bayang-bayang kematian, diubah menjadi kehidupan berkat jamahan dari tangan Kristus. Boleh dikata bahwa masalah yang disodorkan pada Yesus adalah masalah super sulit atau biangnya masalah. Namun ternyata tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Kristus. Dari jawaban Tuhan Yesus menuntun kita untuk melihat pribadi yang menyembuhkan itu. Yang menjadi aktor utama dari Jumat Agung. Yang menjadi aktor utama di dalam Paskah hari Minggu. Dan kita akan mengenal hati Kristus itu seperti apa. Berikutnya Pak D. Di sini saya punya Pak D baru. Pakai pecis lagi, gantengnya Pol. Haleluya. Kalau dengar firman Tuhan tegang-tegang. Terlalu tegang firman Tuhannya enggak masuk. Ya Bapak Ibu sekalian, nah ini konstruksinya Bapak Ibu Saudara ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah daripada kustanya. Nomor 1, aku mau berbicara tentang isi Tuhan, isi hatinya Tuhan. Lho Gustine awake dhewe iku selalu menyiapkan diri dan berkata, aku gelem. Aku mau. Bapak Saudara. Nanti kita kupas satu-satu ya. Lalu kemudian seketika itu berbicara tentang waktunya Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang waktunya Tuhan, saya belajar Alkitab terus-menerus. Bahkan saya melakukan eksposisi dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan membaca loh ya, mengadakan eksposisi. Setiap pasal saya ekspos terus. Ya. Ada 2 karakter waktu Allah.
yaitu waktu percepatan, yang saya sebut sebagai waktu percepatan. Ini percepatan, betul kan? Kalau yang namanya kusta itu ya digosok sih, ya kan, dikasih salep, ya toh, terus diobati, ya toh, dari dalam. Kalau di Indonesia itu perlu waktu 1 tahun pengobatannya. Waktu saya di STT Nazarin, ada seorang mahasiswa dari puskesmas, lalu dia terengah-engah datang kepada saya, Bapak, terus bilang, ada apa? Bapak, aku kena kusta. Mukanya bentol-bentol, dipikir alergi, ternyata dia kena kusta. Oh ya, lalu bagaimana? Pesan dokter apa? Bapak, saya harus istirahat dan tidak ada dalam komunitas asrama selama 1 tahun dan harus minum obat selama 1 tahun. Dia bilang, iya, itu kan gampang. Kamu cuti dulu, pulang dulu, 1 tahun, kembali lagi. Oke? Iya Bapak, tak doain, dia datang dengan susah hati, dia pergi dengan sukacita. Saudaraku yang saya kasih Tuhan, waktu Tuhan itu lambat, itu biasa, normal. Itu namanya wajar. Tapi waktu Tuhan sering menggunakan percepatan. Waktu yang harusnya lama dipersingkat, bahkan Tuhan menggunakan kata seketika. Lalu karakter waktu Tuhan yang kedua adalah perlambatan. Siapa yang mati 3 hari? Lazarus. Siapa yang datang kepada Yesus? Saudara-saudaranya. Cepat datang Tuhan, cepat datang Tuhan. Saudaraku mati, saudaraku sakit Tuhan. Cepat Tuhan, cepat. Tuhan cepat datang enggak? Enggak itu. Enggak. Padahal sahabatnya loh. Tapi malah enggak datang. Begitu nyampe di rumah mereka, apa yang terjadi? Sudah mati. Orang menangis di mana-mana. Hari perkabungan. Saudara-saudara, Tuhan, kau datang terlambat. Kau datang terlambat Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Bangunlah. Bangun tidak? Bangun. Jadi seharusnya Yesus sudah bisa melakukan 3 hari yang lalu. Ya, sekarang juga dia sudah sembuh. Gak usah khawatir, sekarang sembuh. Tapi Yesus mengadakan perlambatan selama 3 hari. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ada cepat, ada lambat. Itu waktu Tuhan. Lalu cara Tuhan. Cara Tuhan menjamah. Cara Tuhan menjamah juga bermacam-macam cara. Ada yang senggol jubahnya. Siapa yang senggol jubahku? Orang-orang bilang, loh Tuhan, begitu banyak orang. Lalu Tuhan bilang siapa yang menjamah? Enggak, ada satu. Lalu seorang wanita dengan takut mengatakan, kulo Gusti. Lu kaya siapa Bu? Aku sakit pendarahan Gusti, pun bertahun-tahun. Takut dia karena gak minta izin. Hei saudara, gak minta izin sama Tuhan. Lalu Tuhan ya, pulanglah, kamu sudah sembuh. Cara Tuhan. Saudaraku, kita tidak bisa paksakan cara Tuhan yang sama. Untuk A harus sama dengan untuk B. Tidak. Karena Tuhan punya cara Tuhan. Lalu hasil karya Tuhan. Tahirlah daripada kustanya. Luar biasa ya saudara ya. Luar biasa. Yuk kita lihat satu-satu ya dengan cepat. Sekarang mari kita menyimak lebih dalam bagaimana pribadi Kristus Sang Penolong Agung kita.
hati Tuhan. Hatinya Tuhan. Ungkapan jika Tuhan mau menunjuk pada sikap hati seseorang. Jadi orang itu meminta sikap hati Tuhan terhadap penderitaannya. Dan mendengar ungkapan itu, Tuhan Yesus menjawab dengan ungkapan yang sama, yaitu aku mau. Jadi aku mau sebenarnya respon daripada permintaan. Tuhan, Gusti, napa panjenengan kersa? Gusti ngendika, yo aku gelem. Saudara. Istilah Yunani telo atau lengkapnya telokateresteti. Ungkapan ini mengandung arti Yesus sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Wabeh unek-uneke Gusti, sampaikan semua dengan hanya satu kata, aku mau. Segala proses yang terjadi dalam penyembuhan itu diwakili dengan satu kata yang menunjukkan isi hati Tuhan, aku mau. Lalu yang kedua, menunjukkan kesediaannya. Dengan ungkapan tersebut serta-merta menunjukkan kemauan Tuhan untuk melibatkan diri dalam mengentaskan orang tersebut dari penderitaan. Loh, Gusti awake dhewe stop terus. Karena apa? Isi hati Tuhan hanya satu. Ingin mengentaskan orang itu dari penderitaan. Oh, kadang awake dhewe ngunek-unek Gusti to. Gusti iki jenengan iki ora pirsa to. Nek aku lagi gelo. Pirsa gelo. Gelo niku kecewa. Mboten getun, mboten susah. Gelo niku kecewa. Aku kecewa loh Tuhan sama suamiku. Hatiku hancur, teriris-iris Tuhan. Berkeping-keping. Kadang kita protes, Tuhan. Apakah engkau tidak tahu bahwa hambamu ini hari ini bokek? Bokek lu Gusti. Kek. Banyak yang senyum berarti banyak yang sering mengalami. Banyak protes. Tapi ketahuilah hati Tuhan itu ingin terlibat dalam kehidupan kita dan memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Loh, saya jadi hamba Tuhan tuh enak-enak saja, enjoy Bapak Saudara. Enjoy banget. Istriku sering laporan. 1 minggu lalu laporan sama saya. Pak, beras entek. Beras entek diaminkan. Beras entek, Pak. Amin. Nah, itu baru amin. Ya, Bapak Saudara. Tuhan berkarya. Day by day. Dari waktu ke waktu. Tuhan pelihara secara sempurna. Sampai hari ini. Haleluya. Haleluya. Rahasianya di mana? Mengerti, meyakini, mengikuti isi hati Tuhan. Amin. Jangan main rasa-rasa perasaan kita, tidak. Tapi pandanglah isi hatinya Tuhan itu bagaimana. Itu yang terpenting. Bahwa Tuhan mau terlibat dalam hidupmu dan memberi engkau yang terbaik
supaya engkau lepas dari segala penderitaan. Penderitaan apa saja? Lah kalau duitku entek, berhasil dilaporkan juga entek, aku mau datang sama siapa? Datang sama Tuhan. Oh Tuhanku, aku lapor sama Engkau, karena aku tahu persis isi hatimu. Dan Tuhan beracara dalam hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, menunjukkan kerelaannya. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang itu, Tuhan lakukan dengan kerelaan dan bukan karena terpaksa. Ewuh pekewoh atau untuk tujuan popularitas, tetapi semata-mata oleh karena belas kasihan. Belas kasihan, hospitality. Itu namanya hospital, rumah sakit. Sebenarnya rumah sakit itu dari Alkitab. Artinya rumah belas kasihan. Yang sekarang sudah berubah menjadi rumah bisnis. Jadi yang dirikan rumah sakit harus belajar Alkitab. Ya, bahwa rumah sakit itu adalah rumah belas kasihan yang mewakili hati Yesus. Supaya setiap yang sakit mendapatkan kesembuhan. Ini adalah kata yang berkuasa, yakni kata yang disertai dengan kuasa ilahi, kuasanya yang jauh melampaui kuasa penyakit kusta yang dianggap menakutkan itu. Ternyata kuasa perkataan daripada Yesus itu lebih besar daripada kusta yang menakutkan itu. Artinya apa? Tidak ada persoalan kita yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Ini juga menunjukkan kesanggupannya. Jadi terjadi keselarasan antara kemauan dan kesanggupan untuk menghasilkan kesembuhan dari kusta bagi penderita. Nah, awake dhewe orang datang ke rumah kita, Pak, tolong Pak, bantu Pak, minta pinjam 10 juta saja. Aduh, maunya mau, tapi ora mampu. Jadi tidak selaras antara mau dan mampu. Itu kalau kita. Tapi kalau Yesus terjadinya keselarasan antara kemauan dan kemampuan. Baik saudara. Dari kata itu, dari aku mau itu. Jadi siapapun yang beriman dan berharap kepada Kristus dan memohon belas kasihan Tuhan dapat yakin bahwa Dia bersedia. Ojo ragu-ragu. Arek Malang. Ojo ragu-ragu arek Malang, bahwa setiap engkau datang kepada Tuhan akan disambut dengan kesediaan Allah untuk menolong kita. Saya seneng tenan nek ketemu karo arek Malang. Arek itu jano laki-laki ya? Atau laki-laki dan perempuan juga bisa disebut arek? Piye, Bu, Pak? Sama aja. Kalau gitu benar saya. Bahkan sangat bersedia untuk memberi belas kasihannya dan anugerahnya kepada setiap orang. Kristus adalah tabib agung, tak perlu dibujuk-bujuk, dirayu-rayu dan didesak-desak. Serta tidak perlu diberi upah dan imbalan, sebab ia telah merelakan dirinya sebagai tebusan dosa dan menolong tebusannya dengan gratis. Haleluya, saudara. Nah, sekarang waktu Tuhan. Masih ada waktu kan? Mboten kesesat toh? Mboten Gusti. Tadi hatinya Tuhan, sekarang waktunya Tuhan. Jadi perubahan yang menggembirakan yang diakibatkan oleh jamahan dan perkataan Tuhan itu, seketika itu juga tahirlah orang itu dan kustanya hilang.
Istilah seketika berarti kejadian yang sangat cepat, tidak bertahap seperti proses alam. Boleh dikatakan bahwa ini merupakan sebuah percepatan, diminta langsung diberikan, sakit langsung sembuh dan seterusnya. Alkitab mencatat bahwa sebagian besar mujizat-mujizat Kristus terjadi dengan cara demikian. Namun perlu dilihat pula, tidak selamanya waktu Tuhan mengadakan percepatan. Kita dapat pula melihat perlambatan yang Tuhan lakukan. Seperti halnya ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Ketika seorang memberitahukan Lazarus sakit keras dan hampir mati, Tuhan Yesus tidak langsung memberikan kesembuhan, melainkan seolah-olah dibiarkan sampai Lazarus mati. Bahkan sampai 3 hari, padahal ia sahabatnya. Semua keluarga sudah putus asa, tidak ada harapan karena pikirnya sudah terlambat. Namun ketika Tuhan hadir di situ terjadi mujizat dan bangkitlah Lazarus dari kematian. Sebagian besar orang memilih percepatan dan kurang suka atau tidak mau perlambatan. Tetapi orang percaya harus memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Semua baik menurut pertimbangan dan maksud Tuhan. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlambat. Endingnya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Gitu. Tuhan beri aku cucu Tuhan. 2004 belum ada cucu. 2005 belum muncul juga cucu. Saudara, kadang kala kita mulai kecewa sama Tuhan. Tuhan punya waktu. Caranya Tuhan. Dalam menyembuhkan orang kusta ini Tuhan melakukan dengan 3 cara, yaitu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berfirman. Cara Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah ini tidak sesuai, bahkan boleh dikatakan melanggar peraturan dan adat istiadat waktu itu. Nyedak ora oleh, kok malah menjamah. Taruh tangannya, ora oleh. Tapi karena didorong oleh isi hati Tuhan yang peduli tadi. Orang tidak boleh dekat dengan penderita kusta apalagi menjamahnya. Karena penyakit kusta adalah penyakit busuk dan menjijikkan. Dan orang yang menjamahnya menjadi tidak tahir, terinfeksi, dan beberapa tahun kemudian akan menjadi penderita kusta yang sama. Cara Tuhan mengabaikan semuanya itu dengan cara mengulurkan tangan dan menjamahnya. Jadi dapat dilihat terjadi persesuaian antara permintaan yang tidak lazim dan pemberian yang tidak lazim pula. Tadi yang minta itu juga gendang. Oh nyedak ora oleh. Ya kan, wis kowe terima nasib, wis to nasibmu rusak mati. Datang sama Tuhan. Ya toh? Tapi ternyata Tuhan juga meresponnya secara tidak lazim. Kadang-kadang orang Kristen itu kudu gendeng. Pirsa sik kula maksud. Kudu gendeng. Jaluk sing ora masuk akal. Jaluk sing ngowawahi adat. Lah aku jadi pelayan Tuhan. Perintisan GKN di Solo, Bapak Saudara. Saya jalan kaki. Modal saya map. Kalau panas mapnya tak taruh di atas kepala. Keliling gang ke gang penginjilan cari jiwa, Bapak Saudara. Pakai map, Bapak Saudara. Aku nekat sama Tuhan. Kebetulan lewat dealernya motor dikasih gambar-gambar motor, tak pasang di kamarku, jedang. Saudara, setiap kali aku masuk kamar aku lihat dalam nama Yesus Tuhan, aku minta ini supaya aku tidak jalan kaki lagi, supaya aku pelayanan lebih cepat Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Iku jenenge gendeng. Saudara. Diberi enggak? Diberi sepeda. Sepeda pancal. Kret. Solo kan ada tanggul yang tinggi-tinggi. Istriku hamil. Kret. Jam 9 malam dari Kampung Sewu sampai ke Serengan Tipes sana. Kalau berangkat ngelosor, tapi kalau pulang
naik terus. Jam 9 malam ibadah keluarga selesai. Saya goncengin istri saya yang hamil tua. Laki-laki jantan. Sampai di tengah jalan, bane kempes. Gregel. Waduh mati. Bane kempes, tak tekad. Keringet. Sampai rumah. Oh bukan, masih di jalan. Istriku bilang, "Pak, kok jalannya pada rusak ya?" Jalannya pada rusak katanya. Kata mungkin gredek gitu sudah. Sampai rumah, nafas saya putus. Saya bilang sama istriku, "Ma, itu bukan jalannya yang rusak, tapi banyak kempes." Oh iya ta, Pak. Kalau banyak kempes, mancale abote minta ampun, Pak. Wah, aku dipeluk sama istriku. Istriku, kau hebat. Ya mah, daripada kau sudah perutmu udah besar, jalan kaki di tengah malam, wis lebih baik suamimu ini bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Saudara, tapi tidak lama kemudian itu motor itu datang. Saudara, itu jenenge hamba Tuhan gendeng. Satu kali saya dalam perjalanan pesawat, ya 2 kali itu. Dari Ambon ke Makassar, itu pertama, yang kedua dari Jakarta ke Singapura. Di mana pesawat itu tergoncang hebat. Doa aku tuh gini, Tuhan, hambamu ini belum punya rumah loh. Kalau terjadi apa-apa ketika dalam perjalanan seperti ini, terus anakku, bojoku, meh ngeup neng endi, Gusti. Mbok dikasih rumah. Enak toh? Enak toh? Dah bener. Saya dikasih uang sama ibu saya belikan tanah. Saya dapat berkat 4 juta. Tak beli no batako kabeh. Tak taruh di tengah-tengah tanah itu. Jam 9 malam saya datang ke situ berdoa sama istriku. Tuhan, jadikanlah rumah. Haleluya. Jadi enggak rumahnya? Jadi. 9 kali 12. Jadi. Teman-teman saya heran. Loh, dapat uang dari mana? Saya jawab, dari Tuhan Yesus. Pernah sekali saya khotbah, saya dapat 12 amplop. Loh, 12 amplop. Terjadi di mana? Di Poso. Natal Kabupaten. Saya khotbah. Wah, ternyata semua kepala dinas itu bawa amplop untuk pendetanya. Haleluya. Jadi dinas pendidikan, dinas sosial, dinas-dinas, Kapolres, ya, dari tentara itu, semua. Saya makan satu meja dengan bupati. Lalu karena pesawat akan segera berangkat, saya minta izin dulu. Saya lari ke mobil yang sudah jemput saya di depan gereja. Lalu ajudan bupati masih kejar saya. Pak Pendeta, minta maaf. Ini dari pribadi Pak Bupati. Walah. Rola siji ditambahi siji. Cara Tuhan. Jenengan kon iso ngoten mboten? Iya. Bisa, tapi caranya berbeda. Lain. Itu yang diajarkan Tuhan hari ini. Tapi
Caranya beda, tapi tujuannya podo sama. Haleluya. Hal demikian pada umumnya disebut sebagai cara yang supra alami. Namun tidak boleh dilupakan bahwa seringkali Tuhan melakukan dengan cara-cara yang alami, atau kata lain bahwa cara Tuhan itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan yang alami. Misalnya ketika murid-muridnya lapar, disuruhnya memetik gandum, ya awake dhewe kudu kerja. Ya, juga berusaha. Terdapat bermacam-macam cara Tuhan menolong umatnya melalui firman, jamahan tangan, dengan mengoleskan tanah, mengunjungi, dan sebagainya. Bahkan boleh dikatakan cara Tuhan berbeda pada setiap peristiwa mujizat. Kita bisa menemukan apapun cara yang dapat Tuhan lakukan untuk menolong umatnya. Bahkan dengan cara mati disalib untuk menebus umat kesayangannya. Kristus telah menunjukkan bahwa ketika ia berbicara dengan orang berdosa, ia tidak terancam menjadi najis oleh mereka. Karena penguasa dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Kristus yang kudus itu telah hadir di dunia untuk melawat umat manusia yang celah. Penyakit kusta rohani ialah dosa yang mengakibatkan maut yang mengerikan. Namun Kristus telah melawatnya dan mentahirkan kita dari penyakit dosa menjadi umat tebusannya. Sebagaimana hari ini telah dan akan dibaptis saudara-saudara dalam satu momentum dimanapun dalam penginjilan, jiwa-jiwa dimenangkan dan seterusnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Kristus mati sebagai cara yang ajaib. Cara sing ora enak. Sampai Tuhan bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Hasil karya Tuhan. Tahirnya penderita kusta ini merupakan peristiwa besar karena kesembuhan terjadi pada penyakit pada waktu itu tidak ada obatnya. Kita tidak bisa membayangkan secara persis bagaimana sakit kusta bisa sembuh seketika. Barangkali luka-luka langsung kering dan tertutup kembali, dan tulang-tulang yang lemah dan yang terlepas kuat dan menyatu kembali. Luar biasa. Hasil besar tercatat dalam Yohanes 3:16. Kasih yang besar dilakukan dengan cara yang besar, yakni mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan hasilnya pun besar, yakni semua orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hasil besar itu sangat disyukuri oleh penderita. Yesus menyuruhnya pergi untuk memperlihatkan diri kepada imam, untuk menunjukkan dirinya bahwa ia sudah tahir, agar dapat memperoleh hak keagamaan dan sosialnya kembali, dan mempersembahkan persembahan sebagai kesaksian tentang karya Kristus dan bukti syukurnya atas kesembuhannya. Kesembuhan terbesar bagi orang percaya adalah disembuhkan kita dari kuasa maut akibat dosa. Kemudian beroleh kesegaran rohani dan janji kekekalan surgawi, bahwa setiap orang percaya harus bersyukur dengan cara memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu yang terbaik, perhatian yang terbaik, tenaga terbaik, dana yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan demi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan sudah mau. Bagaimana dengan kita? Apa yuk kowe ya wis gelem didorong-dorong, mengapa tak mau maju, ditarik-tarik, mengapa tak mau? Iki mau apa enggak ini? Kelemahan orang Kristen seperti itu, Bapak Saudara. Didorong enggak mau maju, ditarik enggak mau datang. Sombong. Keras hati. Tuhan sudah mau memberikan semuanya kepada kita. Bagaimana dengan kita? Mau enggak kita? Aku sebagai hamba Tuhan, Gusti kula purun. Le, kowe budal ning Malang. Jenenge pundi mriki? Bulu lawang. Bulu lawang, lawang yang ada bulunya. Budal oleh siap Tuhan. Begitu Ibu Pendeta bilang, Pak tolong layani ini, siap.
Naik kereta api oleh, siap Gusti. Ekonomi oleh, siap. Amin. Jangan jual mahal dong sama Tuhan. Jangan ogah-ogahan sama Tuhan. Tuhan sudah kasih yang terbaik sama kita. Mengapa kita membalasnya seperti itu? Itu berita yang ingin saya bawa. Ojo galak-galak toh Pak. Orang galak. Aku iki ngaturke isi hati Tuhan. Sik sregep nderek Gusti, amin. Sik sregep dedonga, amin. Sik sregep pelayanan, amin. Bu Pendeta tolong catat yang amin-amin. Amin tuh. Catat Bu Pendeta. Besok hilang lapor ke saya, tak golek aneh. Loh ini penting Bapak Saudara. Penting. Pak, ibadah jam 6. Waduh, jam 6 rek. 6 niku 6. Jam 6 rek. Aku teko Malang jam 11:30. Jam 11:30. Paling iso turu jam 12:30. Duh tangine jam piro? Njur aduse jam piro? Awake dhewe sering etung-etung. Ini berani tantangan loh gereja sini. Jam 6. Dan itu bagus. Mengapa? Sebelum melakukan segala sesuatu, datang ke rumah Tuhan di hari Sabat. Pulang masih sejuk, masih segar. Waktu panjang merenungkan kasih sayang Tuhan sepanjang hari. Itu hari perhentian. Ojo alasan. Amin. Giat melayani Tuhan, berinisiatif, menawarkan diri, buka peluang, dan gunakan peluang-peluang itu untuk mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan. Umurmu wis pira? Aku wis 56. Sedelok engkas 57. Sedelok engkas swidak. Tak lama lagi swidak 5. Dan berikutnya 70. Dan setelah itu barangkali aku harus pensiun. Waktu kita sangat singkat. Jangan tunda-tunda dengan kemalasan, dengan ogah-ogahan. Ketika orang itu datang sama Tuhan, engkau mau Tuhan, dan Tuhan berkata, aku mau. Ketika Tuhan sama kita, datang sama kita, dan bertanya, kamu mau? Engkau sek Tuhan. Nah, tidak seimbang balasan kita dengan pengorbanan Kristus. Bapak saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya bersuka cita karena ada anak-anak muda. Begitu saya masuk, saya disalami anak-anak muda yang banyak sekali di situ. Tidak tahu sekarang kemana, mungkin ada sekolah minggu ya. Itu harapan. New generation, generasi baru. Ada Bu Pendeta senior, ada Bu Pendeta junior. Luar biasa. Regenerasi yang berjalan mulus. Dan gereja ini harus menjadi kirbat yang baru. Amin. Roh yang baru, semangat yang baru, visi yang baru. Para pendiri gereja sudah berjuang sedemikian rupa sampai berada seperti sekarang ini. Next, apa yang harus terjadi? Tidak boleh turun, tapi harus terus naik. Amin Bapak Saudara. Mana pengurus gereja? Tolong angkat tangan, pengurus gereja. Lu nggak ada pengurus gereja? Majelis gereja ada? Di dalam ini nggak ada majelis gereja? Takut angkat tangan?
Saudara, jadikan gereja ini kiribat baru untuk menyambut visi Tuhan yang baru, untuk menyambut penuaian baru. Amin. Makanya saya datang bukan sebagai provokator, tetapi sebagai motivator untuk mendorong Bapak sekalian melaksanakan kepercayaan Tuhan. Loh, gereja ini bukan dipercayakan pada satu orang, dua orang, tapi dipercayakan semua orang yang mendengar firman ini. Bersinergi, kerja keras, kreatif, baca peluang, tangkap peluang, laksanakan visi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, Bapak Saudara. Ini satu lantai, besok menjadi dua lantai. Sekarang 100 kursi, besok 200 kursi, 300 kursi. Karena isi hati Tuhannya seperti itu. Supaya orang yang menderita mendapatkan berita kabar baik, lalu dibebaskan di dalam Tuhan. Terakhir, kesimpulan, penutup. Mengenal pribadi Kristus agar tidak menjadi ragu-ragu. Kenalilah hatinya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Aku mau sumpah kayak apa, ada masalah apa, ingat nama Tuhan, ayem. Untung iji ono Gusti, Saudara. Ya. Lalu Kristus selalu bersedia menolong umat tebusannya, apapun masalahnya, apapun kondisinya. Dan tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat diselesaikan dalam Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Lambat atau cepat, itu adalah yang terbaik. Perlu memahami Tuhan menggunakan berbagai cara untuk menolong umatnya dan mengucap syukur. Karena kita semua telah dibebaskan dari penyakit kusta rohani yang mengakibatkan maut dengan kasih karunia yang menghasilkan hidup yang kekal dengan meningkatkan giving, hospitality, dan terus menjadi saksi Kristus sampai akhir. Giving itu apa sih? Pemberian. Memberi waktu, memberi uang bagi pekerjaan Tuhan. Itu giving. Hospitality, kepedulian kita terhadap anggota gereja yang lain. Jangan sampai gereja terpecah-pecah. Ada friksi-friksi, ada ketidakrukunan. Jangan, Bapak Saudara, itu melumpuhkan. Jangan suka mengembangkan isu-isu negatif, Bapak Saudara. Jangan. Itu dalam nama Yesus. Saya belajar itu sangat keras. Ketika itu kerugiannya orang yang sekolah terus, Bapak Saudara. Jadi kalau orang mau khotbah apa, alurnya kemana, isinya apa sudah tahu. Itu ruginya orang yang sekolah. Makanya saya kadang-kadang nyesel sekolah. Tapi di situ saya berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau merendahkan hati sedemikian rupa dan membuka hati siapapun yang menyampaikan firman. Dan sejak itu saya selalu menangkap sesuatu yang baru. Sekalipun disampaikan dalam kesederhanaan, bahkan disampaikan dengan kesalahan. Seorang pengkhotbah, pengusaha berapi-api menyampaikan firman. Tapi dari awal sampai akhir tafsirnya salah. Tapi saya datangi Bapak itu dan terima kasih. Ada pesan-pesan yang saya tangkap. Beliau bilang, iya Pak, terima kasih. Berikutnya saya bilang sama dia, Bapak, tafsirnya Bapak itu salah. Dan berbahaya menyesatkan umat. Tolong ini ya diperbaiki ya Pak. Dia bilang, oh terima kasih. Dan setelah itu kalau mau khotbah hubungi saya, Pak tolong dicek khotbah saya ini benar apa enggak. Saudara, harus membangun kerendahan hati dan kesatuan. Ya, kesatuan. Orang pasti ada salah-salahnya. Bu Gembala Senior pasti ada salah-salahnya. Mau bilang mataku ini loh elek, gak salah, matamu gitu elek. Padahal orang sengojo. Pasti ada salah-salahnya.
siapapun. Tapi jangan dilihat semuanya itu, dilihat dari perspektif positif untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Uripe awake dhewe gur sedih loh. Jangan diisi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ayo kita isi dengan hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, sing kosta itu sinten ta? Yang kosta itu adalah kita. Kita ini sebenarnya pribadi-pribadi yang menjijikkan. Di mana penyakit itu terus menggerogoti kita sampai akhirnya tuaian besar yaitu maut. Tetapi Tuhan mengambil alihnya itu untuk mendandani kita sedemikian rupa menjadi pribadi-pribadi yang excellent bagi Tuhan. Yang selamat sampai kita jumpa di dalam surga kekekalan. Bapak Ibu, haleluya. Semangat ya. Amin. Tangkap visi Tuhan hari ini apa? Minta sama Tuhan, Tuhan mau kasih kepercayaan aku apa untuk gereja ini? Kecil-kecil, sedikit-sedikit, semua didukung menjadi satu kekuatan besar. Baik saudara, jangan biarkan nama gereja jelek. Amin. Jangan biarkan nama gereja jelek. Kalau nama gereja jelek, Kristus juga jadi jelek. Karena Kristus yang empunya gereja, kepala gereja. Bangun positif. Suarakan GKN Bulu Lawang Immanuel luar biasa. Urapan roh luar biasa. Cinta kasih luar biasa. Kesatuan luar biasa. Beritakan itu. Karena GKN Immanuel Bulu Lawang adalah milik Kristus. Amin. Baik saudara. Kalau mau bicara yang negatif, itu cara saya. Karena si jahat pinter. Ayo ngomong yang jelek. Ganti yang bagus. Sotonya mau kasinan. Anyap kasinan. Siapa yang bisa mengendalikan kita ya Bu? Kalau tidak kita sendiri. Amin. Amin Bunda. Haleluya. Wajahnya mirip ibu saya. Almarhum. Seumur hidupnya menjadi majelis gereja. Menjadi bendahara gereja. Itu ibu saya. Kalau malam nangis, waduh, ibu gue dikeplai bapak kayak nangis ya. Ini telingaku tak tempel di dinding. Oh, Tuhan, berkati anakku ini Tuhan. Ternyata ibu menangis, berlutut sama Tuhan, minta anaknya diberkati, luar biasa. Baik saudara. Tidak ada yang salah dari Tuhan. Sekarang saya ada di sini karena berkat doa ibu saya. Ya, pernah saya cerita tuh, ibu saya kalau pendetanya datang, itu ngelirik saya, tek. Artinya apa? Tangkap ayam. Ayamnya di mana? Di ladang. Sedang main. Saya mulai incar mana yang terbagus, saya kejar terus-menerus sampai ketangkep. Tangkap saya pulang, dibawa masak, hidangkan oleh pendetanya. Saudara, itu pekerjaan saya waktu kecil. Tangkap ayam untuk Pak Pendeta. Begitu hebatnya ibu saya. Dia tidak akan izinkan saya pulang kalau tidak bawa ayam. Karena ayam itu tidurnya di pohon. Kalau main ke ladang, cari makanan kemana-mana. Kalau malam gampang, tak kasih itu bawang merah, peras-peras, kasih ke matanya, jatuh dia. Cara tangkap ayam begitu. Kalau malam, tapi kalau siang dikejar, jangan biarkan dia berhenti. Setelah nafasnya habis, dia pasrah. Tangkap, gampang. Sampai rumus tangkap ayam saya hafal.
hafal. Gara-gara apa? Gara-gara ibu memperhatikan seorang hamba Tuhan. Bagaimana dengan anaknya ketika menjadi hamba Tuhan? Tak pernah kelaparanku di jalan. Bapak saudara. Di satu kecamatan di Silanca, saya dapat undangan oleh jemaat Tuhan. Bapak makan siang di sini. Iya, saya cari makan di situ, Bapak saudara. Makan siang di situ. Dan setelah makan itu, saya dibawain 1 karung dan 2 ekor ayam. Ayam hidup, udah diikat. Dia bilang, Bapak, ini dibawa ke Jawa. Hah? Beras 1 karung, mungkin sekitar 30 kilo, dan 2 ekor ayam suruh bawa terbang ke Jawa. Saya bilang, terima kasih. Pemberian ini sangat penting, tetapi tidak mungkin saya bawa ke Jawa. Di Jawa harga beras 15.000. Di pesawat harga beras 80.000 per kilo. Bayar pesawatnya, lah bangkrut aku. Saya bilang, Bapak, Ibu, saya terima. Tapi nanti saya tinggal di pastori ya. Oh boleh Pak, silakan, ini sudah menjadi milik Bapak. Sampai di pastori hamba Tuhan, saya serahkan pemberian itu. Tapi satu hal yang saya ingat, dulu saya tangkap ayam untuk pendeta, sekarang saya ditangkapkan ayam untuk hambanya ini. Tabur tuh. Oke saudara. Jadi semangat mengikut Tuhan, baik saudara. Nyuwun pangapunten rodok dawa, panjang firman Tuhan hari ini. Karena saya jarang-jarang ke sini. Nek jarang-jarang datang, wis direwangi naik kereta api 3 jam, sampai sini khotbahnya 15 menit, rugi. Oke? Dadi nek kula sowan mriki jenengan kudu siap-siap, wektune panjang. Nggih Bunda, mboten kesasa to? Tapi pun rampung. Jumat Agung adalah kunci bagi kita. Giving, pemberian Allah yang terbesar bagi kita. Dia mati di salib, supaya kita yang kusta ini disembuhkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Luar biasa. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa sana ki ngendi? Surga. Oke, ayam tentrem ikut Tuhan. Semangat berkarya dengan giat bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang isi hati Tuhan yang sangat terbuka bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, lawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya, glory, glory, glory. Firman-Mu yang berkuasa. Oh, firman-Mu yang berkuasa meneguhkan, menguatkan, menyembuhkan, mentahirkan. Oh, haleluya, memberi jalan keluar. Haleluya, haleluya. Memberikan terobosan-terobosan baru. Haleluya, haleluya. Oh, membangkitkan jiwa, menguatkan jiwa-jiwa kami Tuhan. Haleluya. Menaruh visi-visi baru Tuhan. Oh, haleluya, memberi harapan-harapan baru Tuhan. Haleluya, firman-Mu solusi bagi hidup kami. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Oh,
Haleluya, tanam keyakinan yang kuat Tuhan dalam hati kami. Oh, percaya akan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu berkuasa atas kami Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Lawat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Lawat Tuhan, supaya tidak menjadi umat Tuhan yang biasa-biasa, tetapi menjadi umat-Mu yang luar biasa Tuhan. Selalu menjadi kirbat yang baru bagi anggur yang Tuhan curahkan. Haleluya, haleluya. Berkati gereja ini Tuhan. Oh haleluya, menjadi kirbat baru. Ketika Tuhan curahkan visi yang baru, Tuhan curahkan pelayanan baru, maka didapati kirbat ini, kirbat yang baru, kirbat yang siap, kirbat yang memadai, dan kirbat yang mampu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Jika ada Bapak Ibu yang ada beban khusus dan perlu didoakan secara khusus, silakan berdiri dari tempat duduk Bapak Saudara. Dari mimbar ini saya akan berdoa Bapak Ibu secara spesial. Haleluya, haleluya, haleluya. Barangkali ada yang sakit, barangkali ada persoalan, barangkali ada kesulitan-kesulitan. Yesus adalah jawaban bagi kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau ada di sini sedang memberkati kami. Terima kasih, haleluya. Engkau melihat orang-orang yang berdiri. Mari kesempatan terbaik yang Tuhan beri. Haleluya, haleluya. Tuhan beri cuma-cuma kepada kita. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Kalau si kusta tahir, maka ketika kami datang kepadamu, maka kami yakin percaya bahwa tidak ada persoalan yang lebih besar dari kuasa-Mu, dan kami akan memperoleh jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Maha melihat. Dari mimbar ini hamba-Mu angkat tangan. Oh Bapak Surgawi, memberkati atas nama-Mu, Bapak Surgawi, untuk saudara kami yang berdiri di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah Maha melihat, Engkau tilik Tuhan satu persatu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan tilik satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah yang penuh dengan mukjizat terjadi sekarang ini Bapak Surgawi. Segala sakit penyakit diangkat oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan Bapak Surga di dalam nama Yesus. Segala persoalan yang rumit, yang sulit, yang tidak dapat diatasi, tapi hari ini ketika kami berjumpa dengan Tuhan, maka segala masalah itu di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang merindukan visi baru, tanggung jawab baru dari Tuhan, kirbat baru di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan berikan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Allah Maha melihat, Allah Maha kuasa, dan Allah sedang menjamah umat-Mu hari ini. Khususnya saudara-saudara kami yang berdiri, dia tidak akan mendapatkan kesia-siaan, melainkan pulangkan berkas-berkas yang berlimpah dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Haleluya, glory, glory, glory. Kami terus menyerahkan gereja Tuhan ini Bapa. Gereja Tuhan akan menjadi kirbat baru untuk menjangkau, melawat, dan menghimpun orang-orang yang tersesat untuk diselamatkan di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih pelayanannya Bapak Alex. Tuhan akan kembalikan lagi dengan berlipat kali ganda. Tuhan akan memberkati, akan melindungi dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Alex. Tuhan, kiranya kami boleh mau dengar-dengaran akan waktu-Mu. Kami mau mencerna apapun yang Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan, agar kehidupan kami boleh layak dan heran di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami, agar boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah sepekan. Selasa ada menara doa pukul 6 sore di tempat ini. Mari kita bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini untuk menaikkan doa kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita dan bangsa negara kita. Lalu Jumat pukul 6 pagi ada ibadah Jumat Agung. Lalu persembahan Paskah dibawa pada hari Jumat pada saat ibadah Jumat Agung. Ibadah pemuda juga diadakan pada hari Jumat setelah ibadah Jumat Agung di Alas Pinus Winongan. Bagi para pemuda, mari kita sama-sama rekreasi, kita mau sama-sama ibadah sambil merefresh pikiran kita. Lalu yang selanjutnya, ibadah Paskah Minggu 20 April pukul 6 pagi juga, tiap-tiap keluarga membawa kue untuk perjamuan kasih. Lalu ibadah Paskah sekolah minggu, hari Minggu 20 April pukul 6.30 atau setengah 7 pagi. Demikian pengumuman dari kami, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
kasih buat lawatan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan Tuhan motivasi untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa boleh mempunyai visi yang benar untuk kemuliaan nama Engkau. Berkati Pak Alek Tuhan yang sudah membentangkan firman-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini dan untuk setiap hamba-hamba-Mu. Berkati tim PAW, tim musik, LCD, dan kolektan semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat datang karena sakit. Tuhan tolong Ibu Tuti Gading yang saat ini belum sembuh sempurna. Biarlah pasca operasi Tuhan Engkau akan jamah berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat boleh kembali lagi ke setia kepada Engkau. Para lansia yang dalam kelemahan tubuh Tuhan pun juga akan memberikan kekuatan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk persiapan Paskah, baik untuk kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani Ibu Ike, Pak Amos, Tuhan tolong semuanya sehingga diberkati dan diurapi oleh kuasa-Mu Tuhan. Kau siapkan hati jemaat-Mu untuk kami boleh mengerti arti kematian Tuhan dan kebangkitan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Kau berkati bangsa ini Tuhan, berikan kedamaian, kesejahteraan, karena sejahtera bagi bangsa kami, sejahtera bagi umat-Mu. Para pemimpin kami diberkati Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Amin. Kau tahu Tuhan keadaan Indonesia yang saat ini tidak baik-baik saja. Biarlah Engkau jamah semua yang terlibat di dalam pemerintahan ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4. Biarlah ya, kami senantiasa disertai Tuhan sampai di rumah dengan keadaan selamat. Kami sudah diberkati Tuhan, kami berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu dengan penuh harap kepadanya. Dan sekarang pulanglah. Terimalah berkat ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam surga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita sekalian. Silakan duduk kembali.